Baru-baru ini ada istilah yang mendadak populer, istilahnya quiet quitting gitu ya. Sebenarnya ini istilah untuk menggambarkan bahwa pegawai yang memilih untuk untuk bukan berhenti sebenarnya, tapi untuk saya kerja sesuai job desk saja, nggak mau do extra miles gitu kan, pokoknya udah gitu ya. Nah tapi sebenarnya yang kita mau bahas adalah, saya nggak mau ngomongin part itu, tapi ada quiet quitting untuk di bisnis juga dalam hubungannya consumer sama brand ownernya gitu ya, sama brandnya gitu ya. Kita bahas hari ini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi istilah quiet quitting ini sebenarnya muncul dan jadi populer cepet banget dalam waktu belakangan setelah ditulis sama Harvard Business Review. Terus namanya juga kan serem ya, clickbait. Wah, quiet quitting nih maksudnya apa? Orang berhenti diem-diem gitu atau apa gitu ya. Nah, bukan sayangnya sih, untungnya bukan itu. Untungnya ya memang nggak berhenti benar-benar gitu, cuma ya kayak ya udah kerja sesuai ekspektasi, sesuai kontrak aja gitu kan. Job desk di awalnya apa? Tujuannya macam-macam, bisa aja ada yang emang mau ngejar work life balance, ada yang ya udah pokoknya kecewa sama atasan, sama perusahaan karena nggak dihargain. Jadi ya udah saya dari awal job desk-nya ini ya udah fokus ini aja gitu. Nah, itu kan hubungan antara perusahaan dengan karyawan gitu. Nah, tapi fenomena ini terjadi antara perusahaan dengan atau brand dengan konsumen juga sebenarnya gitu ya. Nah, kalau di bisnis dan konsumen ini mungkin definisinya ya straightforward, persis kayak namanya gitu kan. Quiet quitting itu ya udah diem-diem berhenti. Tapi sebelum ke sana kita mau discuss panjang lebar, termasuk selain quiet quitting itu ada apa lagi. Nah, tapi kenapa ini menarik gitu ya? Pertama karena banyak brand owner yang abai sama sekali gitu ya, dan sama quiet quitting ini, dan ini bahaya banget gitu ya. Lawannya dari quiet quitting ini saya nyebutnya noisy quitting gitu ya. Ini adalah situasi di mana konsumen komplain keras gitu ya terhadap satu brand. Terus abis itu ujung-ujungnya dia nggak mau pakai brand itu tadi. Jadi memang dia mau berhenti, dia nggak mau pakai lagi, tapi dia udah gue keluar dulu deh, gue komplain dulu dan lain sebagainya gitu ya. Dan banyak brand owner yang kesulitan nanganin ini gitu. Dan kita bahas juga noisy quitting-nya ini ya. Jadi konsumen noisy quitting ini sebenarnya bisa kelihatan menyebalkan ya. Mereka komplain di mana-mana. Orang sekarang ya begitu punya akses sosial media, nggak pernah komplain ke channel yang disediakan sama perusahaan, malah komplainnya ke sosial media gitu ya. Dan akhirnya efek sampingnya keluar gitu ya. Which orang-orang yang tadinya nggak punya masalah sama brand jadi mikir, ini kok banyak yang komplain ya? Apa jangan-jangan sebenarnya ini jelek ya? Apakah gue harus berpindah ke brand lain juga dan sebagainya. Jadi faktor sosialnya mulai bermain, dan kalau ini gagal ditanggapi secara positif sama brand owner, bahaya banget gitu. Dan bahwa mereka yang komplain gini biasanya udah berhenti gunain brand itu 90% ya. Tapi sebenarnya buat brand itu kalau udah nggak mau pakai sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi bahwa koar-koarnya di sana sini itu yang akhirnya jadi ada masalah baru. Dan suka nggak suka itu tadi, social impact-nya ke konsumen kita yang existing, yang sebenarnya masih baik-baik aja, itu akhirnya bisa jadi goyang gitu. Dan itu butuh di manage secara baik gitu ya. Nah, noisy quitting ini beda sama komplain biasa. Kalau komplain biasa itu tujuannya kan mau dapat perbaikan. Saya mau dapat perbaikan nih dari kamu, makanya saya komplain ke kamu. Itu sebenarnya bentuk bahwa konsumen masih percaya sama brand ownernya. Makanya ayo dong perbaiki gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang komplain itu untuk nuntut tanggung jawab gitu kan. Lepas dari mereka percaya apa enggak gitu. Lo butuh tanggung jawab, gue udah bayar, kenapa gue nggak dapat layanan sesuai ekspektasi. Makanya ayo lo harus tanggung jawab gitu ya. Dan memang ada sebagian dari kelompok ini yang emang tega gitu. Teganya apa? Mereka nggak pernah komplain tadi ya ke channel yang ini lo sebenarnya kalau mau komplain ada layanan pelanggannya kok dan lain sebagainya. Mereka nggak ke sana, tapi langsung aja ke sosial media gitu ya. Bukannya mereka nggak tahu dampaknya, justru karena mereka tahu, makanya mereka menggunakan itu sebagai pressure ke brand owner bahwa nih
Kalau semua orang udah tahu, masa iya lo nggak tanggepin sih gitu ya. Dan maka dari itu brand owner juga harus sadar gimana ngadepin ini gitu kan. Termasuk juga apakah kita sudah membuat nomor telepon atau kontak dari layanan pelanggannya itu mudah didapetin. Kalau udah mudah didapetin, begitu telepon, apakah terus habis itu konsumen harus ngadepin antrian kayak mohon maaf, customer service kami sedang melayani konsumen lain, silakan tekan 0 untuk menunggu ya. Kalau cuma nunggu sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah sampai 100 kali mesin ngejawabnya begitu terus, akhirnya komplainnya jadi membesar dan berbahaya gitu. Nah, ada sebagian lain dari kelompok ini yang sebenarnya baik, tapi mulai kehabisan kesabaran itu tadi gitu ya. Karena komplainnya ditangani dengan buruk, nggak ada penyelesaian gitu kan. Lebih parah lagi bahkan komplain di sosial media terus habis itu dihapus, tapi problemnya nggak ditanggepin, komplainnya nggak ditanggepin, tapi komennya dihapus gitu ya. Jadi sehingga bersih nih, nggak ada komplain di sosial media. Padahal ada. Nah, kelompok-kelompok brand owner yang seperti ini tuh sebenarnya agak naif. Mereka berpikir adalah bahwa ini yang bikin rusak nih bisnis nih orang-orang yang komplain di sosial media gitu ya. Jadi analoginya saya pernah bilang ya bahwa analoginya tuh kayak kita tinggal di apartemen, terus ada alarm kebakarannya bunyi gitu ya. Terus habis itu kita nggak ngecek apinya di mana, kita nggak memadamkan apinya, tapi ya udah alarmnya aja dimatiin gitu kan. Jadi akhirnya jadi bahaya gitu. Kenapa? Karena kita jadi nggak tahu ini apinya udah membesar, udah merembat kemana-mana atau udah hilang gitu. Nah nanti biasanya baru sadar adalah ketika terus habis itu ternyata apinya udah membesar, which damage-nya udah kemana-mana. Kok orang mulai nggak mau pakai produk saya ya? Karena begitu di stop di channel yang kita bisa kontrol, abis itu dia kemana-mana gitu kan. Dia balas dendam gitu kan, dia balas dendam kemana-mana. Dan ini sebenarnya yang disebut dengan hard noisy quitting gitu. Memang motifnya mau balas dendam gitu kan. Jadi mereka berpikir saya udah jadi konsumen baik-baik, dapat perlakuan buruk gitu ya. Maka ketika dapat perlakuan buruk nih, gue balas deh gitu. Jadi gue nggak minta lu untuk bertanggung jawab terhadap ini, tapi memang tujuannya adalah gue mau balas dendam aja dalam tanda kutip. Itu terjadi gitu. Nah kembali ke quiet quitting gitu ya. Ini terjadi bisa simply karena ada opsi yang lebih bagus gitu ya, which kayak saya nggak pakai ini lagi, saya nggak ngomong kemana-mana gitu ya, bahwa saya nggak pakai ini lagi. Nah, tapi memang karena ada yang lebih bagus. Yang kayak gitu ya udah kita nggak bisa cegah ya, gitu. Tapi ada juga mereka kecewa gitu dan mereka pindah ke brand lain tanpa koar-koar dan mereka ngelakuin ini dengan diam-diam karena dua hal. Mereka nggak merasa kecewa-kecewa amat sebenarnya. Jadi mau komplain juga ya apa yang mau dikomplain gitu. Tapi atau bisa juga mereka kecewa tapi nggak percaya brandnya bisa berubah. Udahlah daripada buang-buang waktu kita komplain, udahlah tinggalin aja lah kayak nggak ada brand yang lain aja gitu ya. Nah jadi ini yang harus hati-hati gitu ya. Jadi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa ini kalau ngomongin komplain ya, bahwa dokter yang punya kemampuan komunikasi lebih baik itu relatif lebih sedikit dituntut ketika dia salah diagnosa, salah treatment, salah kasih obat misalnya. Jadi komunikasi itu harus dibangun dan dilakukan lebih dari sekedar transaksional, tapi lebih penting lagi bangun relationship. Ketika ini dilakuin, maka kita melebarin setting pikiran konsumen yang tadinya tuh cuma norma market jadi pindah ke norma sosial. Kalau belum tahu norma market dan norma sosial tuh gini, norma market itu adalah mode di pikiran kita ketika kita ngomongin transaksional. Beli barang itu kita pakai norma market, temenan itu pakai norma sosial. Nah ketika dicampur ini jadi masalah gitu ya. Contoh apa? Contoh misalnya kita nitip anak ke mertua gitu ya. Kita lagi mau nih anniversary, saya mau pergilah sama istri gitu ya, titip dulu ke mertua, anak-anak dititip ke mertua, terus begitu malam-malam pulang, terus kita jemput anak-anak ke mertua, terus begitu anak-anak udah dinaikin ke mobil, terus kita bilang sama mertua, jadi berapa Pak saya harus bayar untuk jagain anak-anak. Nah itu bisa tersinggung sekali, karena mereka pakai norma sosial, ketika dicampurin sama norma market bisa marahnya luar biasa, udah bagus nggak diusir sama mertua gitu ya. Tapi itu tadi, jadi dua itu nggak bisa dicampur gitu ya. Cara mencampurnya nggak ya harus hati-hati, harus clear. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika orang pakai norma sosial terus habis itu ditanggapi dengan norma market. Kalau norma market ditanggapi sama norma sosial itu agak masih mending. Gitu. Jadi kalau norma market itu hukumnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya udah bayar, kamu nggak kasih sesuai ekspektasi, maka kamu harus dibikin membayar dengan cara saya bikin kerusakan yang kamu harus bayar.
Contohnya yaitu tadi komplain di sosial media. Gitu ya. Nah, relationship yang baik tadi yang di penelitian si dokter-dokter itu, kalau dia bangun komunikasi bagus, relationship-nya bagus, itu walaupun dokter sama pasien itu kan sebenarnya normalnya normal market gitu. Saya ke dokter dengan membayar, bukan mau jadi temenan. Tapi kalau komunikasinya bagus, ngejelasinnya enak, relationship-nya bagus, dia membuka pintu untuk norma sosial masuk, sehingga ketika mau komplain terus habis itu, aduh nggak enak, dia orangnya baik dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika konsumen menggunakan norma sosial, konsumen ngebangun gitu ya kesadaran bahwa ini sebenarnya si brand ini sebenarnya juga yang running manusia biasa juga, bisa salah gitu ya. Makanya kalau dia salah ya udah deh kasih kesempatan lah, jangan langsung mencak-mencak di publik gitu ya. Nah terus habis itu yang paling penting tuh kan sebenarnya adalah gimana kita bisa bangun sense of responsibility dan trustworthy dari brand supaya si orang-orang konsumen kita ini nggak komplain abis-abisan di sana gitu, atau nggak quiet quitting itu tadi gitu. Nah disinilah brand building dibutuhin. Bisnis ini memang nggak bisa dipisahin dari untung rugi gitu ya, tapi justru karena itu kita harus spend time untuk bangun credibility, bangun persepsi bahwa brand ini bisa dipercaya. Manfaatnya satu udah pasti penjualan meningkat. Kedua harus komplainnya turun. Somehow mereka percaya bahwa ini brand yang bisa bisa memperbaiki kok. Jadi udah ngomong aja baik-baik, nanti dia selesain gitu ya. Nah yang kedua adalah kita bisa melihat juga, ngebangun juga sebenarnya sense of responsibility dan trustworthy itu tadi, balik lagi ke marketing mix ya, 7P lah ya. Kita ambil 3 poin aja. Yang pertama adalah people gitu kan. Kalau satu brand ngebangun orangnya, ini orangnya ramah, consumer oriented banget gitu ya. Dia benar-benar peduli, kelihatan otentik banget, dia peduli sama pelanggan. Technically capable dan confidence gitu ya. Lihatlah pramuniaganya iBox, Starbucks gitu. Ini bukan pelayan, ini konsultan gitu ya. Dan mereka di-empower sejago-jagonya orang. Kalau nggak di-empower, confidence-nya nggak keluar. Karena begitu mau suggest sesuatu, dia aduh tunggu. Boleh nggak ya saya ngomong gini sama bos saya dan lain sebagainya. Akhirnya bahkan ketika dia jago, dia kelihatan sebagai pelayan gitu ya. Nah penting juga si orang-orang ini bisa responsif, accountable, selalu bisa nyelesain dan confirm sebelum jelas gitu ya. Penampilan juga penting gitu, nggak bisa cuma sekedar kaosan, celana pendek dan sebagainya. Itu dari sisi people. Nah kalau itu kita bangun, otomatis sense of confidence-nya kebangun, sense of credibility-nya kebangun ya. Nah, kedua adalah physical cues dari 7P tadi. Yang satu people, yang kedua physical cues. Segala sesuatu itu secara fisik itu banyak yang bisa dibangun untuk ngebangun credibility itu tadi gitu kan. Outletnya rapi gitu kan, syukur-syukur desainnya cantik, fotonya proper. Kalau bikin hotel tuh fotonya bagus gitu kan. Restoran juga makanan fotonya bagus gitu. Detail environmentnya juga oke. Kursi di outletnya proper gitu kan. Banyak banget nih outlet-outlet yang begitu kita duduk kursinya kursi barstool begini gitu ya. Terus habis itu ini kok nggak bisa dudukin jatuh dan lain sebagainya. Toiletnya juga gimana, bersih apa enggak gitu. Bahkan iklan pun berpengaruh gitu ya. Kalau ada brand yang pasang iklannya gede-gede gitu ya, di TV ada di mana-mana billboard yang gede-gede, akhirnya credibility kebangun gitu ya. Nah yang ketiga adalah yang terakhir dari sisi 7P ini adalah proses. Experience untuk komplainnya udah dibikin untuk mudah apa enggak dan menyenangkan. Konsumen gampang nggak nemuinnya, antriannya panjang apa enggak. Kalaupun lama terus habis itu bisa nggak sih kayak daripada suruh nunggu, customer service kami sedang melayani konsumen lain, mohon tekan ini untuk menunggu atau hubungi lagi nanti. Kenapa nggak sih kayak didorong untuk kalau emang masih sibuk gitu ya, tinggalin nomor telepon, nanti mereka yang hubungin kita. Jadi lebih buat orang juga, ini kok enak gitu ya. Terus habis itu apakah timeline penyelesaian dari komplainnya itu jelas, dan sehingga orang bisa set expectation gitu ya. Nah itu tadi, dan kita harus ingat bahwa ketika kita baik sama orang, ketika kita kasih layanan yang juga oke ke orang, orang akan menerapkan reciprocity. Lo baik, gue baik, lo jahat, gue lebih jahat gitu kan. Nah jadi itu penting banget gitu, dan gimana caranya kita bisa nunjukin genuine authenticity kita bahwa kita benar-benar care gitu ya. Bahkan ketika kita nggak bisa selesaiin, ya udah minta maaf. Orang akan maafin dan kasih kesempatan gitu ya. Nah ingat manusia itu kan selalu seek pleasure, avoid pain. Nah kesalahan yang nggak bisa diselesaikan itu pain gitu ya. Tapi tahu bahwa brand owner itu benar-benar secara genuine care itu pleasure. Jadi walaupun ada brand lain yang lebih baik gitu ya, orang akan balik lagi ke kita kalau dia ngeliat kayak nih dia beneran care gitu ya.
Karena ketika ada brand lebih baik tapi terus nggak bisa dipercaya, masih ada perceived risk. Oh jangan-jangan nanti ini ada perceived pain gitu ya. Dan maka dari itu authenticity ini juga perlu dibangun dengan cara yang lebih baik. Nah terakhir adalah gimana caranya kalau ini udah terlanjur terjadi gitu ya. Orang udah keburu komplain rame-rame. Yang pertama jangan hapus komplainnya. Komplain yang dihapus itu sama aja lagi tatap muka, orang terus komplain, terus habis itu mulutnya diplester supaya nggak bisa ngomong gitu ya. Masalahnya nggak selesai, makin membesar, dia keluar dari outlet, keluar di depan outlet, orang mau datang ke outlet kita, terus jadi nggak jadi gitu ya. Jadi ngapus komplain ini adalah bentuk paling genuine bahwa kita nggak genuinely care. Dan ini dosa paling besar sekali untuk bisnis. Jadi buat yang masih ngapusin komplain, nah mulai sekarang harus berubah. Nah tapi gimana dong? Ada yang mikir gitu, gimana nih konsumen kita yang lain pada lari kalau ngelihat komplain gitu. Pertama kita bisa ngelihat dari analogi sehari-hari. Kalau kita ngelihat dua orang berantem, dua-duanya keras, orang jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Atau terus yang kedua kita lihat, kalau apalagi di Indonesia, lihat motor serempetan sama mobil. Yang diincar duluan siapa? Yang dibilang ini salahnya dia nih pasti. Kan pasti mobil. Jadi ada marginal solidarity. Orang akan lebih cenderung ngebela yang lebih lemah gitu ya. Nah brand itu selalu dianggap lebih kuat dibanding konsumen. Jadi kalau kita kelihatan gontok-gontokan dan sama alotnya sama konsumen, kemungkinan besar itu brandnya yang akan lebih terluka dan lebih berisiko ketimbang si konsumennya. Makanya kalau perusahaan sama konsumen jangan keras-keras. Karena perusahaan pasti akan kalah secara sosial. Bahkan ketika kita menang di pengadilan gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Maka dari itu harus genuine care. Nah ketika udah selesai, jadi selesain baik-baik, biarin dulu kita bilang bahwa oke ini kita hubungi untuk penyelesaian, dan begitu udah selesai, karena ini disampaikan secara publik, maka kita juga harus minta si konsumen untuk boleh nggak sampaikan juga bahwa ini sudah terselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi dan secara publik juga, jadi nyampaikan komplainnya di sosial media, begitu selesai juga harus disampaikan di sosial media juga gitu. Seperti biasa ada kuis sebagai berikut pertanyaannya. Pemenang untuk episode ini bisa dilihat di episode depan. Selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.